Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, saya akan menyampaikan warta gereja bisa menjadi perhatian Bapak Ibu dan Saudara semua. Yang pertama, bahwa nanti sore ada persekutuan pria baptis jam 4 di rumah kediaman Bapak Joko Purnomo, itu ya Pak? Iya. Dengan acara games, ya Bapak-bapak mau games yang akan dipimpin oleh Bapak Haryadi dan pembawa acara Bapak Warjio. Sekali lagi mengundang seluruh kaum pria untuk hadir nanti sore jam 4 di rumah Bapak Joko Purnomo. Kemudian untuk kegiatan gereja sepanjang Sabtu Minggu ini, besok hari Selasa tanggal 7 Juli ada PA Kehidupan yang Hidup untuk Gembala-Gembala Moja. Silakan datang di gereja jam 7 malam. Kemudian hari Rabu ada persekutuan doa jam 6 sore di gereja dengan pembawa acara Bapak Haryadi, penyampai firman Tuhan Ibu Muji Mastuti, dan operator LCD Saudara Dandi. Hari Kamis ada mojang di kelompok masing-masing. Kelompok mojang teras jam 6 sore di rumah Bapak Warjio. Kemudian mojang bedan jam 7 di rumah Ibu Suratni atau Ibu Sri Mulyani, begitu informasinya. Betul ya Pak Riani? Oh ya, jam 7 malam. Kemudian mojang ke Kalon jam 7 malam di rumah Ibu Kartini. Demikian, silahkan kelompok-kelompok mojang untuk hadir dalam persekutuan kelompok mojang masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Juni ada latihan persiapan ibadah seluruh pelayan Tuhan minggu depan. Datang latihan jam 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu juga tanggal 11 Juni ada persekutuan kaum muda dan remaja bertempat di rumah Saudari Liona jam 5 sore dengan acara games yang akan dipimpin oleh Bapak Warjio, leadernya Saudari Vita. Hari Minggu depan tanggal 12 Juni ada sekolah minggu jam 7 pagi di gereja dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8 pagi di gereja dengan tugas pelayan ibadah minggu depan, pengkhotbah pendeta emeritus Daniel, pembawa acara untuk worship itu Bapak Warjio, singer Ibu Sulistiarini dan Saudari Liona, doa syafaat Ibu Nina, operator LCD Saudari Nika, petugas persembahan Bapak Haryadi dan Ibu Ika Kartika, among tamu Ibu Sri Mulyani dan Ibu Dharma, tim musik Bapak Joko, Saudari Lisa, Saudara Dama, dan Bapak Widodo. Kemudian untuk laporan kehadiran dan persembahan minggu lalu dan kegiatan gereja sepanjang minggu ini, Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat di buletin sudah tertera laporan kehadiran maupun laporan persembahan. Dan sebagai yang terakhir, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kemarin tanggal 3 Juni kepada Bapak Widodo. Betul ya Pak Widodo? Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati untuk Pak Widodo. Demikian warta gereja yang boleh menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan siapkan nanti kita bersama-sama. Kita mau ada tambahan informasi bahwa setelah ibadah ini guru-guru sekolah minggu akan kumpul, betul tulis, untuk berembuk masalah sekolah Injil liburan. Dan juga pengurus gereja mohon tinggal sebentar ada pembagian buku program. Silahkan boleh menjadi perhatian bagi guru sekolah minggu dan juga pengurus gereja. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama siapkan
kasih kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui suatu pujian. Bahwa karena hanya Dialah Allah yang layak
Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ketika pagi hari ini, di hari Sabat-Mu yang indah ini, kami boleh bersama-sama datang. Kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, untuk kami rindu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Yesus, Engkau yang akan memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya nanti. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam sungguh setiap hati kami, pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian hanya bagi Engkau. Tutup bungkus Tuhan Yesus ruangan ini dengan segala isinya. Dalam sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Dalam hanya Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap pujian kami naikkan setiap hormat syukur kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membawa setiap doa syafaat kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang sungguh-sungguh mengerti setiap kehidupan kita. Kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, baik itu pergumulan bangsa dan negara kita, baik itu pergumulan pelayanan di tempat ini, maupun setiap jemaat yang saat ini perlu kita dukung dan kita doakan di dalam setiap kehidupan saudara-saudara kita ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan menyatakan setiap kerinduan kita, syafaat kita kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian sebelum kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, di hidupku, bahwa di telapak tangan Tuhan tertulis nama kita, di dalam genggaman Tuhan seluruh kehidupan kita, dan kita sungguh bangga punya Tuhan yang tidak akan pernah melupakan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita setiap anak-anaknya yang percaya. Mari kita dengan kesunguhan hati kita menyatakan Engkau Tuhan di dalam hidupku.
Mari kita satukan hati dengan doa. Maha besar Engkau ya Allah, pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dunia ini. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, bersama-sama kami bersepakat, kami bersatu hati menaikkan setiap permohonan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam setiap pribadi kami melalui doa-doa kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta. Engkau berkarya, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang sudah membawa negara ini jauh dari kesengsaraan. Engkau telah membawa bangsa Indonesia ini dari kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini ada dalam berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Juga kami menyerahkan untuk setiap kabinet kerja, para menteri yang sudah terpilih, biarlah satu dengan yang lainnya dapat bersinergi, satu dengan yang lainnya bergandengan tangan, bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Kami menyerahkan untuk masyarakat secara luas di bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan memelihara, Engkau yang akan memberkati. Mungkin ada mereka yang saat ini bergejolak oleh karena beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan meminta-minta. Kami percaya Tuhan, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Kami menyerahkan untuk program kerja yang ada di negeri ini. Engkau yang akan menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya ini dapat mendukung, semuanya dapat menyokong bangsa ini berani bersaing dengan negara-negara lainnya. Bapak Surgawi, Engkau memberkati kesehatan Bapak Presiden kami. Engkau memberkati setiap visi-misi yang saat ini tengah dijalankan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang dikerjakan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan, terutama untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami sadari Tuhan ada beraneka ragam budaya, agama, tetapi biarlah dengan keanekaragaman, biarlah dengan adanya perbedaan itu akan menjadi keindahan bagi negeri ini. Kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Terciptanya kerukunan, terciptanya toleransi antar umat beragama, suku, ras, golongan. Kami menyerahkan Tuhan. Semuanya kami percaya ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Begitu juga untuk gereja ini Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Ketawang. Gereja ini milik Tuhan. Tuhan sudah mengawali pekerjaan kudus Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan gereja ini. Tuhan akan memberkati gereja ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tuhan yang akan berkarya. Semua oleh karena kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan jadi. Secara kuantitas Tuhan yang akan menambah-nambahkan jiwa, Tuhan yang akan menambahkan bilangan kehadiran, sehingga gereja ini Tuhan akan menjadi tempat, akan menjadi pusat penyembahan secara khusus di Kelurahan Ketawang ini. Begitu juga Tuhan secara kerohanian, secara kualitas, biarlah jemaatmu akan mengalami suatu pertumbuhan yang signifikan, baik kerohaniannya,
semakin hari semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, semakin hari semakin menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan, juga secara kerohaniannya semakin hari semakin menunjukkan pertumbuhan, terbukti dari kesetiaan mereka, ketaatan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Hamba mau menyerahkan juga saat ini Tuhan untuk setiap program kerja gereja yang sudah disusun bersama-sama dengan pengurus gereja, yang disepakati bersama dengan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati anggaran yang dibutuhkan untuk setiap bulannya, anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan, yang akan dikerjakan. Tuhan memberkati. Untuk bulan ini Tuhan akan diadakannya sekolah Injil liburan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan berkarya, semuanya berjalan dengan baik. Anggaran yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Juga setiap kegiatan yang ada Tuhan yang akan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, baik itu Mokjam sebagai sarana kami untuk menjangkau jiwa. Begitu juga untuk setiap organisasi, kegiatan organisasi yang ada, baik PBI, WBI, PKMB, juga doa Rabu, ibadah minggu, sekolah minggu. Biarlah ini semua Tuhan memberkati sebagai media, sebagai sarana kami menuju pada pertumbuhan kerohanian, menuju pada pengenalan akan Tuhan yang lebih baik lagi. Bapak Surgawi, hamba juga berdoa saat ini untuk setiap pergumulan saudara-saudara seiman kami. Kami menyerahkan saat ini untuk saudara-saudara kami yang bergumul untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Pak Nyaman, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan kondisi fisiknya. Beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul untuk pemulihannya. Di Caca kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Engkau yang akan memberkati pemulihannya, Engkau yang akan memberkati kesempurnaan kesehatannya yang beberapa bulan lalu menjalani operasi karena jatuh dari sepeda. Hamba juga menyerahkan saudara-saudara yang lain, Bapak Andi, Ibu Sulami, Ibu Mujimastuti, Ibu Sujiati, yang juga beberapa waktu lalu sempat dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan tercurah atas saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Kuasa mujizat Tuhan nyatakan, sehingga pemulihan dan kesembuhan kembali dialami oleh saudara-saudara kami, sehingga di lain waktu ketika kegiatan-kegiatan gereja maupun peribadatan dapat menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami dengan sukacita. Untuk saudara kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang akan memberkati mereka, sehingga melalui pekerjaan ini adalah satu cara Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan untuk kehidupan mereka. Tuhan memberkati yang saat ini bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan yang akan menolong mempertemukan dengan pasangan hidup, calon pendamping yang sepadan, yang satu dengan kehendak Tuhan. Dan yang saat ini bergumul untuk pendidikan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Untuk beberapa teman-teman kami yang saat ini mencari atau bergumul untuk sekolah lanjutan dari SD, SMP, SMP ke SMA sampai ke perguruan tinggi, Engkau yang akan menolong mereka Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka semua dapat menikmati, mereka semua dapat menggapai setiap impian dan harapan. Apa yang diharapkan, biarlah Tuhan yang akan merealisasikannya. Bapak Surgawi, hamba juga berdoa untuk anak-anak kami yang hari-hari ke depan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati mereka di dalam setiap persiapan diri menghadapi ujian, sehingga anak-anak ini akan merasakan siap ketika ujian tiba. Dan Tuhan yang akan memberkati segala upaya usaha, sehingga setiap nilai yang diharapkan dapat tercapai. Yang saat ini bergumul untuk
hadirnya buah hati. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati secara khusus untuk Mbak Kris. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan berkarya, kuasa bekerja. Kiranya Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mau berperkara, ketika Tuhan mau menunjukkan cinta kasih Tuhan, maka semuanya itu akan jadi. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang undur diri dari setiap persekutuan dan peribadatan, yang kerohaniannya sedang lemah. Engkau Roh Kudus yang akan menggerakkan hatinya untuk kembali kepada Tuhan, menyadarkan mereka kembali bahwa sesungguhnya mereka membutuhkan Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka perlu Tuhan di dalam kehidupan. Bapa Surgawi, hamba-Mu juga menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja ini. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel bersama dengan keluarga, Engkau memberkati karya-Mu nyata di dalam setiap kehidupan. Kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan curahkan. Berkati pelayanan, berkati rumah tangga, berkati anak cucu menantu dimanapun berada. Berkati istri yang senantiasa mendukung pelayanan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Berkati Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang dikerjakan dilakukan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati istri hamba-Mu, berkati anak kami Tuhan. Semuanya ada di dalam berkat nama Tuhan. Kemurahan Tuhan juga Tuhan curahkan. Berkat Tuhan juga tercurah atas setiap jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Ketawa, di dalam setiap pekerjaan, usaha, pergumulan, dan setiap hal yang dikerjakan dilakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa pengharapan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terlebih dari ini semua, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap doa pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Lebih dengan semangat shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan terus bersuka cita, kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur ketika kita punya Allah yang memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan musuh kita, untuk menaklukkan iblis-iblis, karena kita adalah anak-anak Allah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersuka cita bersama-sama melalui satu pujian, Ku diberi kuasa. Yang rindu untuk bertepuk tangan, yang rindu bersuka cita melalui pujian ini, mari kita akan bersuka cita bersama-sama. Bawakan
meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di bawah dunia untuk kita akan bersama-sama memberikan, mengembalikan setiap berkat yang terlebih dahulu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan persembahan kita mau menyerahkan persepuluhan kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Sambil kita akan naikkan suatu pujian, betapa kita tidak bersyukur punya Allah yang sungguh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan kepada kita harus berbuat.
Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan juga persepuluhan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tiba waktunya Bapak Ibu dan Saudara kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mudales. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kalau mengingat betapa karya terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah pengorbanan Sang Yesus, Sang Raja dan Penyelamat kita. Karya terbesar. Kasih yang berindah, hati yang mulia, kita hanya bisa temukan di dalam Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari bersama kita katakan, kasih yang berindah, hati yang mulia, kasih yang terindah. Mari kita bersatu hati dalam doa mengaduh. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami mengerti, memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami dengar bersama-sama. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami hati yang subur seperti tanah yang siap ditaburi benih. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kuasa Kristus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa dan kami siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu.
Wahyu pasal yang keempat. Wahyu 4 ayat 11. Pada bisa. Tak tahu Mas Dandi. Wahyu 4 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Di sini juga sudah ada, saya tuliskan di situ. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada lagunya ya ini ya. Pernah dengar nggak? Oleh karena kehendak-Mu. Pernah dengar lagu ya? Semuanya itu telah jadi. Lagunya itu Rico kalau nggak salah ya. Dan diciptakan dan seterusnya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Ini adalah tema, subtema ya dari tema besar kita, yaitu hidup apa? Yang digerakkan, lupa ya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, subtemanya di situ adalah, masih ingat untuk apa? Aku hidup di dunia ini. Wah, udah lupa ya. Ini tiap hari kudu dihafalnya terus nih. Nah, ini sampai beberapa seri ya, ada 12 atau 13 dulu ya yang saya sampaikan. Dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Maksudnya apa sih? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minta tolong Mas Dani. Berarti baterainya ini habis. Saudara dan saya atau Anda next. Anda dan saya dirancang untuk kesukaan Allah, mendatangkan kegembiraan bagi Allah, dan hidup bagi kesenangannya adalah tujuan hidup saudara dan saya. Rupanya Allah menciptakan saya dan saudara. Kita itu ada di dunia ini, ada pada misi Allah, ada tujuan, dan hidup kita pun juga harus ada tujuan. Rupanya Allah menciptakan kita, Allah merancang kita untuk kesukaan Allah, untuk kesenangan hatinya Allah, untuk mendatangkan kegembiraan bagi Allah, dan hidup kita untuk kesenangan Allah. Saudara, kalau dipikir-pikir Allah itu egois ya. Segala sesuatu ya harus untuk Dia. Mau tidak mau, disadari atau tidak sadari, suka atau tidak suka, inilah rancangan Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu egois, ya suka-suka Dia. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah ciptaannya Dia. Sama seperti ketika saudara membuat sesuatu, saudara membentuk sesuatu, pasti saudara punya maksud untuk apa ini dibuat, untuk apa ini dibentuk. Kalau ini tak bentuk untuk sesuatu hal yang aku inginkan, lumrah enggak? Wajar enggak? Wajar. Nah, begitupun juga dengan Allah. Saudara dan saya dirancang dibentuk untuk kesukaan Allah. Allah tidak perlu menciptakan Anda, tetapi Dia memilih untuk menciptakan demi kesenangannya sendiri. Egois tidak? Tapi apakah kita mau mengatakan aku nggak terima Tuhan? Maksud aku diciptakan untuk keegoisan Tuhan? Ya suka-suka Dia. Dia yang menciptakan, Dia yang membentuk. Apa pilih saudara tidak diciptakan? Artinya apa? Anda, saudara dan saya ada untuk kepentingannya, untuk kemuliaan, dan untuk tujuannya serta untuk kesukaannya. Saudara yang dikasih Tuhan lebih tegas di situ bahwa kita ada untuk kepentingan Dia, kita ada untuk kemuliaan Dia,
Kita ada untuk tujuan Allah, dan kita ada untuk kesukaan Allah. Supaya Allah senang, supaya Allah bahagia, supaya Allah suka dengan kita, supaya Allah suka dengan apa yang kita perbuat. Nah, bisa. Segala perbuatan yang mendatangkan kesukaan bagi Allah adalah disebut penyembahan. Mau tidak mau, saudara dan saya ada. Saudara dan saya diciptakan tujuannya untuk menyembah. Saudara, inilah tujuan kenapa Allah menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan kita, untuk menyembah Allah. Ini yang paling penting, dan ini yang harus kita ketahui. Kita ada di dunia ini ada misi Allah, bukan untuk kemauan kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk kemauan Allah, tetapi untuk kesenangan Allah. Lalu kita akan melihat ada 3 hal yang akan memberikan pengertian tentang penyembahan. Minggu lalu, saudara masih ingat apa arti itu penyembahan? Tunduknya tubuh, jiwa, roh terhadap otoritas Allah. Tunduknya tubuh, jiwa, roh kita ini terhadap otoritas Allah. Allah punya otoritas dalam hidup kita. Allah yang berkuasa atas hidup kita, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan adalah satu wujud penyembahan kita kepada Allah. Mungkin masih geramnya, meskipun jam sempat ya dibahas ya. Tapi ini saudara akan lebih tahu lagi apa itu penyembahan. Yang pertama, saudara, penyembahan jauh dari sekedar musik dan nyanyian. Nah, di sini ada gambarnya, praise and worship, penyembahan, pujian, penyembahan. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang tidak mengetahui atau bahkan pemahaman banyak orang itu identik penyembahan itu adalah pujian dan musik. Benar? Ketika saudara mengatakan aku mau menyembah Tuhan, saudara harus menyanyi. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara harus menyanyi dan diiringi oleh musik. Benar? Itu adalah cara pikir orang kebanyakan mendefinisikan arti kata penyembahan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada bapak saudara satu kebenaran tentang penyembahan. Penyembahan bukan hanya sekedar musik maupun nyanyian. Nah, tetapi apa? Kita akan lihat. Nah, identik pemahaman orang bahwa penyembahan itu adalah musik dan nyanyian. Tapi sesungguhnya apa? Saudara, ini merupakan kesalahpahaman. Ketika saudara memahami penyembahan itu ada musik, ada nyanyian, ya, itu kesalahpahaman. Bukan hanya sekedar itu hanya sebagai bagian dari ibadah dan tindakan penyembahan. Sebab setiap bagian dari ibadah di gereja adalah tindakan penyembahan. Apa saja, saudara? Bagian dari ibadah di dalam ibadah itu apa saja selain pujian? Pujian itu yang pertama. Terus doa, terus persembahan, terus mendengar firman Tuhan. Terus apa lagi? Perpuluhan, bagian dari persembahan. Kita lihat penyembahan itu kalau di dalam gereja, saudara, nanti kita akan masuk lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar itu. Ada enggak tadi yang disebutkan? Doa itu apa sih? Berkomunikasi dengan Tuhan, menaikkan setiap pengharapan. Itu bagian dari penyembahan. Ketika saudara berdoa, berarti saudara menundukkan tubuh, jiwa, roh saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Ingat, penyembahan yang sejati itu adalah tunduknya tubuh, jiwa, roh terhadap otoritas Tuhan. Ketika saudara berdoa, berarti tubuh, jiwa, roh saudara itu sedang tunduk kepada Tuhan.
dan itulah penyembahan. Kemudian membaca Alkitab, tadi membaca enggak? Meskipun satu ayat dibaca, itu adalah bentuk daripada penyembahan. Karena apa? Tunduknya tubuh, jiwa, roh kita terhadap otoritas Allah. Ketika saya mengajak Bapak Saudara, ayo kita membaca firman Tuhan hari ini, berarti roh, tubuh, jiwa ini tunduk. Oh ya, aku mau membaca. Meskipun ada yang terpaksa mungkin ya. Kemudian menyanyi tadi sudah. Kemudian mengaku dosa. Saudara, kenapa ada pengakuan dosa? Kebanyakan orang ketika mengaku dosa adalah posisi dia begitu menyadari bahwa dirinya berdosa. Ketika ia sadar ia berdosa, ia mengaku, Tuhan aku berdosa, ampuni dosaku. Itu adalah bentuk tunduknya roh, tubuh, jiwa ini kepada otoritas Tuhan. Mengakui Allah berkuasa atas hidupnya. Sehingga ketika ia sadar betul, ia akan mengaku dosa. Kemudian dengar khotbah, saudara. Saudara, tujuan ke gereja untuk apa? Ini juga salah satunya toh, mendengarkan khotbah. Bukan melihat Pak Pendeta khotbah toh, tetapi mendengarkan khotbah. Apa sih yang dikhotbahkan? Firman Tuhan. Ini juga adalah sikap tunduk kepada Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja niatnya tidak mau dengar khotbah, berarti dipertanyakan, tubuh, jiwa, roh tidak tunduk terhadap otoritas Tuhan. Tujuannya apa di gereja? Absen tok Pak, nggak enak kalau lagi delok Pak Pendeta gitu. Pak Pendeta itu bukan malaikat yang nyatet pemakat atau orang enggak. Makat atau enggak itu urusan saudara dengan Tuhan. Juga ada persembahan. Kenapa? Persembahan ini adalah bentuk pengabdian melalui harta. Sampai sejauh mana kita mempercayakan hidup, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup dan kehidupan ini kita percayakan kepada Tuhan, itu adalah bentuk tunduknya tubuh, jiwa, roh ini kepada otoritas Tuhan. Dan inilah penyembahan yang sejati. Ini masih di ruang lingkup gereja. Apakah masih ada lagi? Ada lagi, saudara. Penyembahan itu luas. Bukan hanya sekedar nyanyi musik tok, itu sangat dangkal. Kalau penyembah ya nek sing iso nyanyi, nek suaranya sing pales-pales, wah jangankan nyanyi Pak, main musik tidak bisa dan sebagainya. Dia mau menyembah Tuhan. Minimal saudara di dalam gereja ketika saudara berdoa, membaca Alkitab, terus menyanyi, mengaku dosa, nyanyi itu kan tadi misalkan kalau pales ya, aku gak bisa nyanyi, minimal ini sudah ada semua. Saudara sudah menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua, bukan daftar, saudara. Penyembahan bukanlah untuk kepentingan diri, saudara. Hati-hati, saudara. Banyak ini terjadi terhadap diri orang Kristen. Penyembahan bukanlah untuk kepentingan pribadi. Banyak orang ingin dipuaskan dengan penyembahan. Aku puas dengan penyembahan hari ini. Lihat ini, saudara. Kebanyakan orang me oke, aku oke, tetapi you yang lain tidak. Artinya apa? Keegoisan muncul. Kebanyakan orang ingin dipuaskan, ia tidak memperhatikan yang lain. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya siapa yang perlu dipuaskan melalui penyembahan itu. Contohnya di sini, saudara, nanti bisa lihat. Ada satu pandangan yang salah berkaitan dengan penyembahan yang biasa dilakukan. Kesalahannya di mana? Perhatikan, saudara. Saya suka melakukan penyembahan ini karena mendapatkan banyak hal dari situ. Ketika saya menyembah Tuhan, saya mendapatkan kelegaan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya merasa bahwa ini sangat luar biasa. Saya diberkati luar biasa. Setuju? Atau sebaliknya? Saya tidak suka dengan penyembahan ini. Musiknya tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan yang saya harapkan, karena tidak mendapatkan apapun dari penyembahan ini. Ketika aku menyanyi menyembah Tuhan, hampa. Pernah merasakan seperti itu? Dan saudara menyalahkan ini penyembahannya ada yang tidak beres.
Pemain musiknya tidak beres, WR-nya tidak beres, singernya tidak beres, kabeh disalahi. Benarkah seperti itu? Saudaraku, ini adalah pandangan yang salah. Ada salah seorang pernah ngomong, dan ini keluar dari mulut. Aku kok pulang ibadah kok gak dapat apa-apa. Penyembahan aku yang gak dapat. Ketika firman Tuhan disampaikan aku yang gak dapat. Kira-kira saudara, siapa yang salah? Apakah konsep peribadatan yang salah ataukah dirinya sendiri yang salah? Hati-hati saudara. Ketika hal itu ada pada diri kita, sadarilah bahwa sesungguhnya penyembahan itu bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Ketika saudara pulang tidak mendapat apa-apa dari firman Tuhan yang disampaikan, dari penyembahan yang dilakukan, koreksi diri. Jangan-jangan salah penyembahannya untuk kepuasan diri sendiri. Padahal saudara, kita lihat sekarang. Kesalahan itu terlihat dari motivasi yang menyimpang. Ketika hal itu dirasakan, saudara pulang dari peribadahan merasa tidak mendapatkan apapun, penyembahan kok nggak gerem, nggak sesuai dengan yang kuharapkan, sadar bahwa apa? Itu ada kesalahan motivasi ketika saudara. Kesalahannya di mana? Perhatikan di sini. Penyembahan bukanlah bagi kepuasan atau kepentingan kita. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji, ketika saudara menyembah, ketika saudara berdoa, ketika saudara memberikan persembahan, ketika saudara mendengar khotbah, perhatikan di sini. Itu bukan untuk saudara. Kita menyembah demi kepentingan Allah. Ketika kita menyembah, tujuan kita adalah mendatangkan kesukaan bagi Allah. Bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan kita. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Sudah sadar sekarang? Ketika saudara merasa hampa, ketika pulang dari ibadah, sadar, koreksi, untuk siapa saudara datang sih? Apakah untuk kepentingan diri, untuk kepuasan diri sendiri, atau untuk memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan? Itu yang paling penting. Dan itulah penyembahan kita. Dan yang paling penting saudara, lihat di sini. Sebagian besar penyembahan meliputi 3 unsur. Yang pertama, persekutuan. Unsur yang pertama persekutuan, berarti di dalam persekutuan itu ada penyembahan. Ketika kita bersekutu berarti kita menyembah Tuhan. Yang kedua, pembinaan, pendampingan, atau mungkin lebih tepatnya lagi saling menguatkan. Kemudian yang ketiga yaitu penginjilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya menyampaikan kepada gereja supaya ada kita menerapkan sistem pemujaan ini, saudara? Tujuannya ini supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika 3 hal ini kita lakukan, ini merupakan unsur-unsur yang menyokong daripada penyembahan kita. Kalau kita bersekutu berarti kan tubuh roh kita tunduk. Kalau kita mengajak kita satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menegur, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan kan seperti itu toh. Kita melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan ini? Ketika kita menyampaikan kabar baik, itu adalah bentuk tunduk kita kepada otoritas Allah. Karena itu memang amanat yang harus kita lakukan, yaitu amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid. Ini yang terakhir saudara, yang ketiga. Penyembahan bukanlah bagian dari hidup. Terkadang kita berpikir bahwa aku hidup harus menyisihkan waktu untuk menyembah. Itu bagian dari hidup. Nah, tetapi
Penyembahan itu adalah kehidupan itu sendiri, bukan bagian dari hidup, tetapi penyembahan ini adalah kehidupan yang harus dihidupi. Bagaimana caranya, Pak? Kita kan nggak punya waktu sepenuhnya untuk menyembah Tuhan dalam 24 jam ini, saudara. Kembali saya mau sampaikan, penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar kita memuji melalui mulut yang harus kita sampaikan melalui lirik, melalui syair, melalui notasi dan lain sebagainya, melalui musik, bukan. Tetapi setiap aspek kehidupan kita ini adalah satu penyembahan kepada Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Saudara bisa melihat di sini ada gambar apa? Ada lagu sekolah minggu ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia ngomong selalu manis ya. Kerja buat Tuhan artinya apa sih? Penyembahan bukanlah bagian dari hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Perhatikan, nanti saudara akan tahu arti penyembahan yang sejati. Di sini masih ingat ya siapa yang akan mempersembahkan anaknya? Isa apa Ismail? Siapa? Isa ya. Saudara jangan salah, ajaran kita Iska. Iska apa Isa? Iska itu nek Jawa ya. Artinya apa? Saudara, perhatikan ini, perhatikan. Setiap aktivitas dapat diubah menjadi tindakan penyembahan. Aktivitas saudara apa saja? Kerja, makan, minum, tidur, terus apa lagi? Belajar. Apa lagi? Main. Perhatikan saudara. Setiap aktivitas dapat diubah menjadi tindakan penyembahan apabila kita melakukannya demi pujian, demi kemuliaan dan kesenangan bagi Allah. Setiap aktivitas ini bisa menunjukkan penyembahan kalau apa? Kita melakukannya demi kesenangan Allah. Luas tidak? Ya, wes kalau masih belum tak jabarkan lagi. Pekerjaan menjadi penyembahan apabila Anda mempersembahkannya kepada Allah. Konsepnya nanti saudara, alkitabiahnya nanti. Apapun pekerjaan saudara, ketika saudara mempersembahkan Tuhan, ini kupersembahkan kepada, ini milik Tuhan. Dan ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati. Ini cara Tuhan untuk membawaku dalam kemurahan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kemudian melakukan kebaikan menjadi penyembahan apabila dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara berbuat baik ketika itu dilakukan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku melakukan perbuatan baik ini karena Engkau. Itu adalah penyembahan. Bukan ditarik untukku ya. Aku melakukan perbuatan baik ini Tuhan, supaya nanti ketika aku membutuhkan Dia kembali berbuat baik. Apakah seperti itu? Itu pamrih, dan itu yang tidak diperbolehkan. Ketika kita memberi, berikanlah itu, lakukanlah itu dengan ketulusan hati, dan jangan meminta upah. Artinya apa? Artinya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, yang kulakukan ini adalah untuk Tuhan. Yang kulakukan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kulakukan ini adalah bentuk kasihku kepada Tuhan melalui sesama. Inilah pengabdian. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Kolose 3 ayat 23. Apa di situ? Tentu saudara apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang saudara lakukan, segala sesuatu yang saudara kerjakan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ketika saudara bekerja, lakukanlah pekerjaan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, seperti saudara melakukan itu kepada Tuhan. Kalau kepada manusia saja saudara memberi yang terbaik, apalagi dengan Tuhan. Harusnya bisa memberi yang terbaik. Ketika saudara sekolah, lakukanlah dengan yang terbaik.
sama seperti untuk Tuhan. Takut akan dosa. Sempat disinggung kemarin ya, di Mokja disinggung enggak? Salah satunya, lakukan untuk Tuhan. Maka itulah pengabdian yang sejati. Inilah rahasia gaya hidup menyembah. Jadi saudara, saya mau tanya, penyembahan itu seperti apa sih? Apakah nyanyi di gereja? Apakah diiringi musik kita menyanyi menghayati dengan sepenuh hati? Sudah tahu ya penyembahan? Berarti penyembahan itu adalah setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan pekerjaan, dengan apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Rahasia untuk gaya hidup menyembah itu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pasti yang terbaik. Amin. Amin. Dan ini yang paling terakhir saudara tunggu-tunggu kesimpulannya. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Allah dengan maksud supaya menjadi penyembah. Namun pada masa kini penyembahan hanya dipahami sebatas lahiriah itu tadi. Ketika aku menyembah ya nyanyi, diiringi pujian, ada penyembahan lalu nyanyi. Tidak. Tetapi penyembahan itu, penyembahan yang sejati adalah ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi ketika saya bekerja, saya bisa menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Melalui pekerjaan kita. Kita jujur dalam pekerjaan, kita loyalitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ada integritas, kita punya tanggung jawab dan kita benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Padahal jika digali lebih dalam, saudara, semua aspek kehidupan ini dapat menjadi kesaksian bahwa sesungguhnya kita melakukan penyembahan. Karena segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Amin. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Saudara mau tidak mau harus siap. Karena apa? Karena saudara dan saya diciptakan untuk kesukaan Allah, untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati. Amin. Amin. Kita akan berdoa. Kami undang pemain musik masuk ke depan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami kerjakan adalah satu bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami senantiasa untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, untuk menjadi orang-orang, menjadi umat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan kami, melalui penyembahan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuat kuasa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian, kita mau menyenangkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya dan saudara untuk bangkit berdiri, satu pujian, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, bertukar
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian yang kami nyanyikan, tapi biarlah ini satu komitmen kami pribadi lepas pribadi, supaya setiap kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan membentuk, Tuhan menciptakan kami, adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu berhenti berbicara, hambamu berhenti menyampaikan firman pada kesempatan ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, membimbing kami, menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya setiap kegiatan kami, supaya setiap tindakan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga kami selamat sampai di rumah, berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan sejahtera, karena Tuhan menyertai setiap langkah kami. Saudara, pulanglah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus, penyertaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, semakin nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kiranya diberkatilah setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara naikkan, diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu akan terjadi, segala pergumulan akan dinyatakan melalui kuasa dan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memintakan berkat. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Selamat hari Minggu Bapak Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
layanannya